Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan akan menjadi pedoman bagi kita. Bahkan juga firman Tuhan akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yesaya 50 ayat yang keempat. Saya bacakan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ya, jadi supaya apa? Supaya melalui perkataan kita, ya, orang yang letih, orang yang lesu, orang yang putus asa, orang yang bebannya berat, orang yang kehilangan gairah hidup, dia beroleh semangat yang baru. Ya, jadi dia dibangkitkan kembali. Jadi artinya perkataan kita pasti perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang bisa membangkitkan semangat. Jadi bukan perkataan yang melemahkan tentunya, bukan kata-kata yang justru itu bisa membuat orang kendor, tetapi semua orang yang mendengar perkataan kita biarlah dia menjadi bersemangat. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sesungguhnya bukan hanya sekedar perkataan kita saja. Ya, seseorang tidak akan pernah bisa memberi semangat kepada orang lain dengan optimal ketika dia sendiri tidak bersemangat. Ketika dia sendiri juga masih belum yakin. Ketika dia sendiri putus asa. Bagaimana seorang yang putus asa menasihati orang lain? Ya kan? Jadi artinya sesungguhnya Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Tuhan sudah memberikan semangat yang baru kepada kita. Nah, sehingga kita bisa memberi semangat juga kepada orang lain yang letih lesu. Ya. Selanjutnya perhatikan. Setiap pagi ia, Tuhan, mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, ini saya sering sampaikan bahwa apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Nah, jadi apa yang masuk ke dalam kita itulah yang akan kita keluarkan. Jadi kalau kita mendengar seperti seorang murid, mendengarkan Tuhan, itu bukan hanya sekedar masuk telinga bablas keluar lagi. Masuk dalam telinga, akan tersimpan dalam hati. Nah, sehingga ketika kita berkata-kata kepada orang lain bisa dikuatkan, orang lain bisa mendapatkan semangat yang baru. Ya, karena setiap pagi, setiap pagi hari, iya Tuhan mempertajam pendengaran. Jadi kita ini terus diberikan sesuatu yang baru. Ya, karena kenapa pendengaran? Sebab iman timbul dari pendengaran. Karena itu pendengaran kita dipertajam.
Ya, penting sekali memberi waktu di pagi hari untuk mendengarkan Tuhan. Ya, seperti renungan pagi kita ini, hadirnya juga pagi hari supaya kita selalu mempertajam pendengaran kita. Karena Tuhan mau menyampaikan sesuatu, ya. Jadi seperti seorang murid itu seorang yang haus, ya, seorang yang lapar akan kebenaran, seorang yang terus mau belajar. Dan lebih daripada itu, harus praktek. Prakteknya apa? Ya, mendengar, kalau nggak dipraktekkan ya nggak bisa gitu. Harus dipraktekkan dengan memperkatakan, memberi semangat, dengan memotivasi orang, menyampaikan kabar baik yang dari Tuhan kepada orang lain. Sehingga orang lain yang mungkin dia letih, dia lesu, bebannya berat, mungkin dia dalam pergumulan yang berat, mungkin dia sudah mulai putus asa, kehilangan gairah hidup, kehilangan pengharapan. Melalui setiap perkataan kita, melalui ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita, karena itu meluap dari hati yang dipenuhi dengan kebenaran yang dari Tuhan, atau firman Tuhan, atau perkataan Tuhan yang setiap pagi kita dengar, itu bisa membuat orang yang mendengar ucapan kita itu dibangkitkan, beroleh semangat baru, beroleh kekuatan baru, bangkit lagi. Nah, Tuhan ingin setiap kita menjadi orang-orang yang demikian. Artinya lidah kita, perkataan kita itu menjadi perkataan yang membangun, perkataan yang bisa menguatkan orang lain, perkataan yang bisa memotivasi orang lain. Dan untuk bisa seperti itu, jangan lupa setiap pagi kita harus mendengar, ya. Pendengaran kita harus dipertajam, mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendengar setiap perkataan Tuhan. Dengan demikian, perkataan yang dari Tuhan, pesan-pesan Tuhan masuk dalam hati kita, tersimpan dalam hati. Dan ketika kita berkata-kata, perkataan kita adalah perkataan yang penuh kuasa. Karena yang kita ucapkan meluap dari hati yang dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi jangan izinkan hal-hal yang negatif masuk dalam telinga kita. Itu akan mempengaruhi juga perkataan kita. Jadi yang kita ucapkan seringkali meluap dari hati. Isilah hatimu dengan mempertajam terus pendengaran kita akan firman Tuhan. Dan pastikan bahwa firman Tuhan memenuhi hidup kita, sehingga perkataan kita bisa menguatkan orang lain yang sedang lemah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali betapa pentingnya kami mempertajam Tuhan, atau memberikan waktu yang terbaik untuk mendengarkan Engkau. Karena Engkau mau sampaikan sesuatu buat kami setiap pagi. Dan kami percaya ketika kami menerima itu dan menyimpan dalam hati kami, ketika kami berkata kepada orang lain, kepada orang yang letih, yang lesu, yang bebannya berat, mereka akan boleh semangat yang baru. Sebab sesungguhnya yang kami ucapkan meluap dari hati kami yang dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini hidup kami terus dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.